Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa rattil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Al-hadits atau kama qala. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Bapak Zainal, semoga panjang umur Pak, sehat selalu. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah SDIT Nurul Iman, Ustadz Abdurrahman Wahid, Kepala Sekolah baru Wahid iki. Semoga dengan yang baru-baru bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tidak lupa kepada seluruh ustadzah, paling banyak ustadzah yang semoga selalu dalam keadaan bahagia bersama dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kepada tim kami, Ustadz Joko dan Ustadz Hasan, semoga selalu sehat selalu sehingga bisa bersama kita. Baik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita ribuan nikmat, jutaan bahkan miliaran nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, dan tidak kalah lagi adalah nikmat Al-Qur'an. Maka kita wajib mensyukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian nikmat sempat kami tim Ummi bersyukur, alhamdulillah senang bisa bersilaturahim di SDIT Nurul Iman. Mudah-mudahan kami diterima dengan lapang dada, diterima dengan hati yang lega dan tangan yang lebar. Insya Allah ridho nih Pak, tidak ada yang janggal nih. Mudah-mudahan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk daripada umat yang betul-betul mencintainya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan yang terpenting kita menjadikan Rasul sebagai tauladan kita. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, semuanya adalah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya bernilai ibadah. As-Sayyidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tim Ummi Semarang yang pertama mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsira. Yang pertama kepada yayasan Ustadz Zainal, kemudian kepada kepala sekolah yang telah mengundang kami. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan bahwasanya para ulama-ulama as-salifus salih, bahwasanya al-muhafadhatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu misalnya kalau di pondok-pondok pesantren itu selalu menjaga yang sudah berjalan, al-muhafadhatu 'alal qadimi salih, tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi tetap mengambil yang lebih baik gitu. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kalau memang ada yang lebih baik, mengapa tidak? Kan gitu. Tapi tetap kita masih menjaga daripada yang dulu. Artinya kalau di SDIT Nurul Iman dulu ada Al-Qur'an, tetap masih ada Al-Qur'an. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kami akan sosialisasi tentang keummian. Pasti akan bertanya-tanya Ustaz, kok tiba-tiba saya di sini terus langsung mementasih panjenengan.
akan ada pertanyaan jan-janing jenengan iki sapa kan gitu. Otomatis sebelumnya saya perkenalkan bahwasanya Nama saya Muhammad Solihin. Asli saya Tuban, tapi alhamdulillah sekarang sudah berdomisili di Semarang sebagai ketua UMI Semarang di Semarang Raya. Di Semarang Raya itu ya Semarang, Kendal sampai ke Brebes gitu. Kemudian kesannya Demak, Kudus, Pati sampai ke Rembang. Kemudian kesananya sampai mana itu? Salatiga, Kabupaten Semarang. Itu adalah wilayah UMI Semarang. Jadi biar supaya panjenengan boten kaget yang bicara ki sapa, yaitu adalah Ketua UMI Semarang pada tahun ini. Kemudian pada hari ini kami membawa tim, kami tidak sendirian karena UMI adalah tim bukan Superman tapi apa? Super tim. Jadi sudah hadir di samping saya itu Ustaz Joko, beliau sebagai manajer training di UMI Semarang. Kemudian Ustaz Hasan, beliau sebagai pentahsin. Kemudian satunya Ustaz Bayu, beliau sebagai manajer KI-nya dan beliau tidak hadir. Kemudian Ustaz Hani, beliau sebagai manajer bukunya. Jadi kita berlima dalam kepengurusan UMI. Baik, Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja bisa dilihat di slide itu. Jadi kita sudah bisa melihat anak-anak begitu ramah ya, senang. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Wahid ya Abdul Rahman tadi, bahwasanya anak itu harus betul-betul senyum. Kita lihat di sini gambarnya sudah senyum. Jadi tidak ada anak ketika ngaji itu harus cemberut. Ini anak, apalagi guru, sangat penting sekali. Maka kita sebagai guru, tabassumu kali akhika sodakoh. Kenal atau tidak kenal, ketika kita itu tabassum, yakinlah bahwasanya orang yang di depan kita itu senang. Dan itu termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, belajar mudah membaca Al-Quran metode UMI. Langsung saja. Semuanya UMI itu bisa muncul, pasti ada latar belakang kayak seperti Nurul Iman. SDIT Nurul Iman itu berdiri, pasti ada latar belakangnya. Kemudian UMI pun juga sama, punya latar belakang, ada mutu, ada visi dan misi. Kenapa bernama UMI? Kemudian bagaimana toh UMI kok bisa lebih cepat hasilnya dan berkualitas? Menggunakan strategi pendekatan apa? Kemudian kekuatan mutu. Jadi kalau di SDIT Nurul Iman pasti punya mutu, punya visi dan misi. Kemudian kenapa bernama SDIT Nurul Iman? Kok bukan Nurul Islam? Kan begitu. Nah, nami sama. Nah, kenapa bernama UMI kok tidak bernama Abi? Nah, seperti itu juga. Baik. Latar belakang berdirinya UMI adalah satu, ini kebutuhan sekolah-sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Quran semakin lama semakin besar. Kita tahu kalau dulu itu yang ada TPQ. Tapi belakang-belakang ini yang paling banyak adalah setiap sekolah Islam pasti di situ mengadakan pembelajaran Al-Quran. Maka UMI disinilah muncul. Kemudian pembelajaran membaca Al-Quran yang baik membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu, bahwa anak usia lulus SD atau MI harus bisa membaca Al-Quran secara tartil. Ini yang digaungkan oleh ketua yayasan dan kepala sekolah tadi, bahwasanya anak-anak yang keluar dari SDIT Nurul Iman harus bisa baca Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil bagaimana? Tartil benar sesuai yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di pembelajaran membaca Al-Quran yang baik membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu. Kami di UMI menjamin mutu itu. Insya Allah dengan mutu anak-anak yang keluar dari SDIT Nurul Iman, insya Allah akan bisa membaca Al-Quran secara tartil. Berikutnya, banyaknya sekolah TPQ yang membutuhkan solusi bagi kelangsungan pembelajaran Al-Quran bagi siswa-siswinya. Banyak sekali pembelajaran Al-Quran setiap sekolah Islam
akan tetapi membutuhkan solusi. Pembelajaran yang enak dan mudah itu bagaimana? Karena banyak sekolah-sekolah Islam itu terkadang satu kelas itu gurunya satu. Kan gitu. Satu kelas gurunya satu. Waktunya hanya 30 menit. Coba kalau murid yang 40, gurunya satu, waktunya 30 menit. Satu orang dapat berapa? Itu udah kelihatan. Oleh sebab itu maka Umi sebagai solusinya. Kemudian berikutnya moto. Jadi semuanya punya moto, ya. Apa kira-kira moto itu? Apa moto itu? Itu kalau moto ya. Apa kira-kira moto apa namanya? Ada yang tahu saya? Apa? Ayo, kira-kira apa moto? Gak ada yang tahu. Arti moto yang guru bahasa Indonesia siapa? Guru bahasa Indonesia? Apa Ustazah? Moto Ustazah? Hah? Saya butuh jawaban ini. Apa kira-kira Ustazah? Moto. Arti moto coba dalam bahasa Indonesianya. Slogan. Ya, atau cita-cita. Apalagi? Hah? Semboyan. Baik. Di SDIT Nurul Iman pun juga punya semboyan. Kira-kira apa semboyan kalau di SDIT Nurul Iman? Motonya apa? Solih, semat dan lain sebagainya. Seperti itulah. Baik, kalau moto Umi pertama adalah mudah. Ini mudah. Insya Allah siapapun yang belajar Umi, ini yang sudah terjadi 10 tahun ke belakang itu, semuanya terasa mudah. Dan ini memang dibuktikan dengan ayat yang Allah firmankan dalam surahnya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tadi yang disebutkan oleh kepala sekolah, bahwasanya sungguh benar-benar kata Allah, kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Dalam tafsirnya untuk dipahami, untuk dihafalkan, semuanya dimudahkan. Tapi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ditantang oleh Allah. Sekarang siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an? Siapa yang memahaminya? Siapa yang mau menghafalnya? Berarti kalau ada keinginan, kemauan, pasti akan ada jalan kemudahan. Maka ini moto yang pertama adalah mudah. Apa? Mudah. Berikutnya adalah menyenangkan. Di samping pembelajarannya mudah, juga menyenangkan. Artinya apa menyenangkan ini? Anak-anak itu terasa enjoy. Guru-guru pun terasa enjoy. Jadi artinya apa? Betul-betul dalam pengajaran Al-Quran itu betul-betul sangat menyenangkan. Tidak membosankan. Artinya guru juga tadi pertama datang juga senyumannya tampak. Anak-anak juga tampak. Ini yang paling penting. Berikutnya adalah menyentuh hati. Menyentuh hati artinya apa? Guru-gurunya akhlaknya baik. Artinya tadi ada anak yang salah, jangan sampai disuruh bersihkan WC. Kasihan. Kan? Itu jangan sampai. Kalau saya jadi orang tua tahu gitu ya kasihan. Walaupun toh tidak mengapa seorang guru itu memberikan hukuman. Tapi alangkah baiknya kalau hukuman yang lebih baik lagi. Raketang moco istighfar, moco sholawat kan lebih bermanfaat. Baik, ini adalah moto Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Baik, visi dan misi Umi. Baik, Umi itu punya visi adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Ini adalah visinya Umi atau tujuannya Umi. Memang sudah terjadi bahwasanya Indonesia ini di seluruh provinsi sekarang sudah ada 44 kota. Artinya provinsi di Indonesia. Indonesia ada berapa provinsi, Pak? Ada 33. Jadi artinya di kota-kota besar itu sudah ada Uminya, mulai Sabang sampai Merauke. Irian Jaya itu sudah berjaya dengan pakai Umi. Baik, berikutnya adalah